intinya ini homepage kita memang tidak diubah desainnya seperti yang saya sampaikan di workshop kemarin. Nah, yang teman-teman harus tambahkan adalah informasi terkait mata kuliah teman-teman nanti. Boleh latihan di kanvas masing-masing ya supaya nggak kerja double. Nah, ini nanti bisa sambil sambil diedit kalau nggak salah di title di sini ya kan. Terus ada postcode, nama dosen, semester berjalan, tahun akademik ya kan. Dan juga schedule yang sudah dipublish sama academic registry ini, tapi nanti bisa nyusul sih, saya rasa ini gampang ya. Nah, cuman ini teman-teman bisa dilihat module navigation di sini. Nah, kemarin ada pertanyaan nih sama saya, Poici gimana kalau saya ternyata nggak sampai 14? Nah, desain ini kan mengikuti week-nya yang ada 14. Yang start ini adalah module 0, jadi kayak orientation, kayak yang kalau teman-teman lihat di module sini. Ini saya pakai yang student queue ya. Nah, ini module 0 ya. Jadi ini memang harus dipublish. Ini tidak ada konten mata kuliah di sini. Ini fokusnya ya isinya homepage, terus getting started, informasi terkait bagaimana mahasiswa mulai familiar dengan mata kuliah ini, informasi dosen, office hour kita, referensi yang digunakan dalam satu semester dan seterusnya. Kebijakan mata kuliah, Q&A dan lain-lain ada di sini. Nah, ini silahkan digunakan sesuai kebutuhan. Jadi karena ini desain yang MBA kan kita kan kolaborasi sama Thunderbird. Nih, jadi kalau di luar negeri itu banyak kan ada ini ya, ada informasi terkait emergency resources page. Jadi kalau teman-teman pikir saya nggak perlu, jadi boleh di unpublish gitu. Jadi kalau gampang kan unpublish, jadi tinggal diginin aja teman-teman nih, tuh langsung unpublish kan, ya kan. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga nanti kan semester jalan tanggal 25 ya, teman-teman harus pastikan modul 0 ini sudah publish sebelum mahasiswanya masuk ke kelas teman-teman. Jadi setidaknya dia nggak ngeblank banget mau masuk kelas kita. Jadi dia udah dapat informasi awal terkait mata kuliah kita, bahkan sebelum ketemu sama kita. Nah, terus untuk module 1-nya mungkin nanti bisa dipublish H-1 atau pas pagi-pagi sebelum kita ada meeting gitu. Nah, aturan mainnya adalah kalau bisa sih sebenarnya dulu sebelum ada template ini, materi perkuliahan harus siap untuk 3 minggu ke depan. Nah, tapi kan untuk tahun ini beda ya, kita bikin sesuatu yang baru dan itu butuh effort lebih banyak. Jadi teman-teman bisa mulai kayak setidaknya untuk minggu depan ada gitu, siapkan gitu. Dalam minggu ini, misalnya minggu kita jalan nih, setidaknya untuk ini jalan nih minggu depannya udah ada gitu, bisa ya. Setidaknya untuk konten utamanya. Sebenarnya bisa pakai konten yang lama kok gitu, jadi jangan dihapus juga gitu. Kalau mau kontennya di unpublish dulu semua. Jadi kayak ini modulnya langsung di unpublish seperti ini. Nih, unpublish module and all items. Seperti ini nanti dia nggak akan lihat mahasiswa. Tapi kita tetap kayak bisa, kita tinggal di drag aja gitu kayak gitu. Jadi artinya kita bikin baru ya Bu ya? Sebenarnya kan ini template-nya udah tahu caranya, jadi nggak usah nge-download sebenarnya. Saya lupa kemarin saking banyak banget di otak saya harus mengenalin teman-teman, saya lupa. Nih saya kasih tahu caranya ya. Misalnya saya minta mata kuliah ibu namanya apa? Audit 1. Oke, saya kelihatan nggak teman-teman ini tulisannya kurang ya? Kurang. Oke, aku zoom ya. 115%. Udah belum? Udah ya? Cara mudahnya tanpa perlu teman-teman ngedownload modul ini adalah yang titik 3 ini diklik, terus copy to, ketik nama mata kuliah atau kode mata kuliahnya. Ini hanya bisa diketik kalau teman-teman ngajar di mata kuliah tersebut. Jadi teman-teman nggak bisa ngopi ke mata kuliah aku. Tapi sebaliknya aku selalu bisa. Karena aku admin ya teman-teman, ada akun. Nah, siapa tadi? Audit 1. Audit. Ketik dulu kata kuncinya. Nah, keluar kan? Iya. Nah, jangan langsung dipilih. Hati-hati pilih dulu yang mana. Misalnya biasanya yang paling baru adalah yang di bawah. Jadi di scroll down sampai bawah. Ini bukan Bu? Bukan ini audit Nih, 1. ini yang ini Bu? Iya mungkin. Yakin Bu? Ya. Auditing 1 A
outfall nih, udah pasti lah ini ya. Aku klik ya Bu ya, klik. Udah tinggal klik copy. Nah kita tunggu beberapa saat. Nah sekarang saya buka akun Bapak Ibu ya, coba nih. Saya zoom lagi, itu nggak otomatis ya. Oke, sekarang aku mau cek akunnya Ibu. Modulnya Ibu. Tadi auditing ya, auditing. Oke, auditing. Yang auditing 1A. Ini Ya. bukan? Ini kan? Oke, aku tinggal klik aja modul Ibu. Mudah-mudahan udah masuk. Nah ini masih yang jadul ini. Ya. Nah Ibu tinggal klik modulnya Ibu. Tuh ada kan di bawah? Udah tadi. Cepet kan? Oh, juga. Nah, cepat. Sebenarnya dari dulu saya juga tahu, tapi kenapa waktu kemarin tampil saya lupa memberitahu ini. Tapi ini kan teman-teman bisa lakukan mandiri. Kemarin kita belum menambahkan teman-teman di dalam modul kemarin. Harusnya teman-teman ditambahkan sebagai guru. Karena banyak banget konten yang disampaikan, jadi kemarin missing itu. Kalau Tapi yang udah yang audit udah yang baru nih jadi mencari. Udah, nah tapi Ibu lihat homepage-nya belum benar kan? Homepage-nya masih yang lama kan? Iya. Nah, terus udah tahu belum cara ngubah homepage? Iya. Belum ya? Oke, Ibu balik lagi nih. Nah, caranya homepage itu sebenarnya isinya adalah page ya. Jadi Ibu tinggal klik pages. Klik pages. Di sini akan ada ini ya. Oke, klik view all pages ya, karena Ibu punya banyak pages sebenarnya di situ. Dan ini Ibu tinggal cek. Sebentar. Nah, ini kan homepage-nya Ibu nih. Nah, ini homepage yang tadi udah saya insert. Nah, jadi kita ubah. Bedanya apa ini sama ini? Ini adanya ada tulisan front page, ini nggak ada tulisan front page. Nah, jadi yang baru ini kita pilih titik 3 ini, pilih use as front page. Nah, sekarang ketika Ibu udah kan udah berubah statusnya jadi front page, Ibu klik home. Cara berubah kan? Very easy gitu loh. Yang penting kita menerima perubahan dengan relax. Gampang ini. Ini adalah Sama caranya di. ya. Ini saya nggak pernah ikut kursus, saya mencoba-coba. Ya, gitu. Nah, tapi ideally memang menunjukkan ini karena lagi ditampilkan ke teman-teman, ideally sih jangan 125% ya tampil tuh sebenarnya desainnya tuh seperti ini kita tuh, ya kan? Jadi lebih estetik gitu ya tampilannya. Tapi kalau susah lihatnya ya di zoom nggak apa-apa. Ini termasuk silabus itu juga masuk. Belum. Sahabat, terus sekarang PR kedua adalah menginsertkan modul 1 sebagai contoh gitu ya. Oke, sekarang kita balik ke sini sambil praktek ya, nggak apa-apa ya. Nah ini kan tadi modul zeronya udah saya copyin ya ke teman-teman. Hanya ke Bu Imelda. Sekarang saya gantiin deh, mau ngopiin ke siapa yang mau. Oke, sekarang modul 1 ya, kita coba copy. Nah ini ya, sama kayak tadi caranya copy itu. Oke, Bapak nama mata kuliahnya apa? Mobile. Mobile aja kan? Programming. Mobile. Nah ini kan udah mobile application. Saya scroll Yes, down. benar. Yang mana? Udah. Belum kayaknya di bawah ya. Mobile Application Development A. Oke, ini kan. Nah. Oke. Udah, tinggal di copy. Sekarang kita bisa cek punya Bapak. Ya, tadi sama saya ke akun Bapak. Nah, ini kan Pak Panji ya. Nah, kalau kita klik ini pasti udah ada, langsung ada. Tuh, Pak Panji udah homepage udah benar juga. Jadi Pak Panji bisa, halo, pasti ikut lagi. Kan udah kemarin tahun lalu. Untuk memastikan ininya Mali, impor yang template kemarin Oh, kamu suka ngajarin. mau memastikan ke Oh, oke. caranya. Udah. Udah ya Pak? Udah. Udah masuk ya? Cepet kan? Nah, bedanya apa sih? Berarti Mas Niko belum di-invite, bener kalau di-invite sebagai teacher.
Jadi Mas Niko kita langsung latihan aja. Kemarin aku terakhir udah ngajarin kan cara ngopi modul ya. Udah Iya. kan. Nah jadi yang kita lakukan sekarang adalah teman-teman langsung mengcopy modul desain modul yang kemarin udah di share ke kanvas masing-masing. Oke. Nah, again ini untuk modul 0 silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya. Jadi nggak berarti ini semua harus di publish. Jadi kayak saya rasa kayak emergency resources nggak perlu ya gitu. Kan kita di Jakarta juga jarang, ya paling banjir ya. Ya kan kejadian yang urgent itu kan banjir. Tapi kayaknya insya Allah nggak ada kebakaran, nggak ada apa namanya disaster lainnya gitulah ya. Jadi ini bisa di ini. Nah cuman yang penting adalah ini sih sebenarnya kayak informasi dosen, informasi office hours, dan teman-teman sebenarnya nggak usah bingung, oh ya saya kerja jadi double dong. Ini semua bisa di copy loh ke modul teman-teman yang lain. Gitu, terutama kayak modul 0 ini kan sebenarnya bisa dibilang hampir sama ya, cuma bedanya kayak judul mata kuliahnya sama deskripsi. Jadi tinggal copy aja ke yang udah diedit di satu modul, udah beres nih, langsung copy ke modul yang lain, seperti itu esensinya. Begitu juga nih ketika kita kerja di satu modul, kita mau copy lagi desain yang ada di sini juga bisa, tinggal diginiin terus di copy ke sini lagi gitu, ke mata kuliah ini dia langsung copy lagi gitu sih teman-teman, gampang kan sebenarnya. Oke, nah so far berarti ini udah dieksplorasi dong sama teman-teman homepage-nya, udah belum? Nah, udah tahu belum cara nge-edit buttonnya ini? Button yang sorry ya, saya ke homepage. Ini kan ada button di sini ya. Ini udah ngelink kan ya? Oh belum, ada yang belum karena belum semua modulnya ada. Jadi caranya sebenarnya tidak sulit kok. Ini kan sebenarnya gambar button-button ini, jadi ini bisa di-linkkan. Ini lihat link option kan, berarti ini dia nge-link gitu. Jadi kita bisa misalnya ini start, ini kan berarti modul 0 ya. Kita remove link dulu, gitu misalnya. Bentar. Kita bisa mana yang ulang ya, ini deh misalnya ini. Kita remove link, terus kita bisa masukin link ke sini, mana tadi ini ya, link course link, pilihnya karena itu ngelink ke konten mata kuliah kita. Nah ini teman-teman tinggal pilih misalnya apakah itu ngelink ke pages, assignment, quizzes, bisa dipilih sebenarnya. Nah karena tadi ngelinknya ke modul, maka kliknya modul teman-teman. Lalu tinggal dipilih modul yang mana yang mau di-linkkan dengan button ini. Misalnya modul 2 belum ada ya, modul 2 diklik di sini, udah langsung, pasti udah beres ya. Ini buttonnya hilang ya, kenapa ya? Nah dia tadi otomatis ya, nanti saya cari tahu ya kenapa nih dia buttonnya hilang. Nah dia langsung nge-link ke sini, seperti itu contohnya. Terus semua gambar juga bisa dibuat link. Nah teman-teman mungkin itu tadi masih mudah. Yang saya mau tanya adalah sudah tahu tentang Canva Studio belum? Canva Studio. Oke, Canva. Jadi kita tuh bisa mengintegrasikan video sama ya video di YouTube atau video rekaman kita sendiri dengan seamless di Canvas. Nah memang mudahnya tinggal copy paste link ya. Nah sekarang kita coba cek dulu. Ini namanya Studio, ada sebelah kiri. Teman-teman klik Studio. Jadi saya kasih tahu cara ngelinknya. Nah jadi kita bisa create video. Ya ada 3 jenis di sini. Ada screen capture, webcam capture, sama add media. Nah saya biasanya sih cuma pakai add media aja. Nah ini kita bisa masukin file atau nambahkan link YouTube di sini. Nah misalnya apa ya, mau apa nih YouTube videonya teman-teman? Tentang apa? Coba Sambungan University gitu. Nah ini ada ya di sini ya.
sudah dapat, misalnya kita mau ini aja deh ya. Nah, yang penting teman-teman punya link YouTube-nya seperti ini. Di copy linknya, kemudian balik lagi ke studio yang tadi. Ya, kita klik create, tambahin media, terus di copy aja di sini, di paste, add video, nanti dia automatically akan ada di sini. Nah, kelebihannya adalah video ini bisa ditransformasi ke dalam kegiatan discussion. Ya, nah caranya gimana? Nah, saya akan kasih sampel, misalnya kita punya page ya, misalnya ini mana ya? Kita ke modul. Oke, misalnya aku mau mengubah kegiatan ya, kegiatan di sini nih, sampel page topic. Nah, aku tinggal edit. Saya edit seperti ini. Kemudian ini kan biasanya ada video ya terkait topik ini. Nah, setelah kita klik edit. Lagian ini desainnya jangan diubah ya, teman-teman cuma ubah kontennya aja. Misalnya saya mau nambahin video di sini, ini saya tinggal buang video yang ada di sini. Nah, kadang teman-teman taunya tambahin link gitu kan ya, terus muncul atau tambahin ini ya post media. Jangan pakai pilihan ini, pilih yang gambar apa ini namanya, colokan ya, colokan. Lalu pilih Canva Studio. Nah, pilih video yang sudah masuk ke dalam library kita. Ini library kita kayak ceritanya. Terus tinggal pilih videonya. Misal tadi kan ini ya yang terbaru. Nah, ada dua opsi, apakah mau dibikin interaktif atau enggak. Kalau mau dibikin interaktif, maka ini button display media text-nya harus di-on-kan. Kalau mau dibikin non interaktif, hanya satu arah, di-off-kan. Gitu ya. Ini tampilannya kan seperti ini. Maksudnya interaktif itu gimana? Nanti sebentar. Ini kan ini nggak interaktif ya, jadi dia cuma nonton. Dan ini apa namanya, mahasiswa nggak perlu apa ya ngelihat apa namanya iklan dan lain sebagainya, dia langsung ke video ini. Nah, cara keduanya yang interaktif adalah seperti ini, sama dengan tadi Canva Studio. Terus kita pilih videonya. Misalnya ini. Nah, ketika dia otomatis biasanya langsung hijau. Nah, ini yang interaktif. Nah, ini kita bisa klik. Nanti mahasiswa akan bisa memberikan komen terhadap video ini, dan bahkan kita bisa mendapatkan insight terkait siapa aja yang udah buka video ini dan dia berapa menit nontonnya, di menit keberapa. Misalnya si Desi cuma nonton 5 menit pertama, habis itu dia off. Kayak gitu. Dan ini dia saling komen di sini. Dan ini berarti bisa menjadi bagian dari apa? Formative assessment. Ya kan? Gitu. Nih, jadi mereka bisa ngasih komen. Nah, ini Bapak bisa coba ya. Nih. Dan ini yang dosen-dosen banyak dulu pakai. Dan kedepannya nanti setahu saya terakhir Canvas itu ngirim email bahwa kedepannya nanti fitur yang kayak integrasi video harus melalui Canvas Studio memang, karena ini yang best practice-nya gitu. Jadi nanti mahasiswa bisa nambah-nambahin komen dan kita bisa membalas komen mereka. Jadi, tapi ya sebaiknya Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan kunci gitu kan. Dari video ini apa yang Anda pelajari, misalnya apa pendapat kamu tentang Sampurna University, apa yang menjadi kelebihan Sampurna, saya kayak gitu ya tentang Sampurna University, mereka akan kasih komen di sini. Nanti ada insight-nya, kelihatan siapa. Ini belum ada ya, nggak ada data display-nya karena nggak ada mahasiswanya di sini yang udah nonton. Tapi kalau ada nanti kelihatan siapa yang lebih benar-benar berpartisipasi, siapa yang cuek aja, itu ketahuan. Gitu. Dan ini bisa jadi bahan diskusi di kelas. Kita bisa nanyain mahasiswa yang nggak aktif, gitu kan. Jadi kamu belum nonton kan, makanya nonton gitu. Kayak gitu sih, ya tips-tipsnya. Oke. Nah, tapi somehow saya nggak melulu pakai interaktif, tergantung goalsnya apa gitu kan. Mungkin kalau misalnya kayak seperti ini kan
oh ini bisa sih, bisa jadi interaktif, tapi kayak misalnya yang tadi yang di depan misalnya nggak perlu ada interaktifnya misalnya, karena udah cukup banyak informasi yang diberikan di situ. Tergantung sih butuhnya apa. Kayak ada pertanyaan nggak untuk kanvas studio? Yang insight itu apakah siswanya juga bisa melihat insight-nya atau cuma dosennya? Enggak, kita doang. Nah, harusnya. Tapi gini, setiap mahasiswa bisa melihat mahasiswa lain komennya apa. Oh. Nah, gitu. Nah, kegiatan keduanya kita juga bisa bikin ini dalam discussion page. Jadi ini di sini. Oh, ya. Kan kayak misalnya nih, saya juga udah bikinin desain untuk bikin discussion. Jadi teman-teman tinggal copy, tinggal pakai aja, cuman nambahin informasinya di sini gitu. Gitu kan? Ini pakai Canvas Studio yang saya bilang tadi. Nah, setelah mereka kasih komen, kasih informasi bahwa ini dinilai sama saya dan ini rubriknya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana membuat rubrik. Ada yang sudah Excel atau masih perlu belajar tentang bikin rubrik? Belum belajar. Outcome juga belum ya? Belum. Oke. Nah, teman-teman udah tahu outcomes apa yang di-assign ke mata kuliah teman-teman nggak? Belum juga jangan-jangan. Hah? Coba dicek dulu di RPS-nya sambil yuk kita bareng-bareng ambil satu mata kuliah sampel yang udah jelas PLO-nya. Yang udah jelas PLO-nya, karena itu harus dilakukan di awal. Ya. Jadi kita akan teman-teman, saya akan ceritanya jadi dosen ya. Saya sekarang bukan jadi admin. Oke. Ini saya udah jadi dosen. Jadi di dashboard teman-teman nanti ada semua opsi mata kuliah yang akan diampu, ya kan? Contohnya nih aku ngajarnya Calculus 1 yang 5 SKS, Calculus 3 SKS, College Algebra gitu kan ya. Misalnya aku pilih yang College Algebra. Nah, teman-teman bebas pilih yang mana aja. Silakan pilih sendiri satu, tapi yang udah jelas PLO-nya. Kalau belum jelas jangan. PLO-nya udah dikasih tahu sama HOD ya. Jangan jangan boleh ngarang sendiri. Harus diinformasikan sama HOD-nya. Udah nih, misalnya udah. Nah, yang perlu dilakukan salah satunya sebelum semester berjalan adalah mengintegrasikan outcomes tadi PLO. Caranya, teman-teman klik outcomes. Ini bisa kita mulai? Bisa, oke. Sekalian teman-teman bisa sambil ini ya ngunyah-ngunyah snack menikmati kalau belum sarapan. Oke, pilih outcomes ya kan. Nah, teman-teman tolong jangan create outcomes ya, karena sekarang outcomes itu dinilai di level institusi, jadi semua sudah available di Canvas, oke? Jadi jangan create outcomes. Yang harus dilakukan jadi apa? Klik find. Ini software oke? Bisa jalan? Udah ya, klik find. Nah, di sini teman-teman kalau udah klik find, apa gimana? Find-nya di kanan atas. Jadi saya balik ya. Mana outcomes itu jadi saya yang bingung. Nah, ini dia outcomes. Terus teman-teman klik find. Oke. Udah ya. Terus klik account standard. Nah, di sini ada general education yang udah di-ignore, ini yang jadul. Pilih yang Sampurna University. Habis itu teman-teman akan lihat ada cabangan segini ya. Ini namanya subgroup. Teman-teman kan ada FET ya sama FOB kan. Nah, jadi klik yang FET atau klik yang FOB seperti ini. Lihat ada subgroup lagi. Nah, contohnya computer science. Nah, ini hati-hati nih, computer science ini punya 2 subgroup PLOs berdasarkan kurikulum booknya. Bapak mohon dicek yang di 2021 atau 2024 nih yang Bapak ampu tahun depan. Misalnya yang di 2024 yang terbaru. Nah, nanti tinggal dipilih yang mana yang sesuai. PLO 1, 2, 3, 4. Nah, lihat juga ada informasi deskripsinya. Jadi bisa diklik begini supaya dapat informasi yang lebih detail. Kalau sudah yakin, klik add. Nah, somehow satu mata kuliah bisa memiliki lebih dari 1 PLO. Jadi ya ditambah sesuai dengan yang memang ada
courses. Jadi saya pilih yang quantitative reasoning, saya klik add, dan saya hanya satu PLO di mata kuliah ini. Teman-teman pilih sendiri ya, sesuai dengan PLO-nya. Tunggu dia sampai selesai, sampai gini tulisannya edit, berarti sudah ditambahkan. Kalau sudah selesai, kalau cuma satu ya udah klik done. Tapi kalau lebih dari satu, diidentifikasi yang mana aja. Baru kalau udah selesai semua, udah edit semua, klik done. Nah udah beres, teman-teman cek lagi. Oke saya nih, oh tadi kan cuma collect algebra aja, ini sekarang udah ada nih, ya. Udah ada yang ini ya, yang PLO 6 Gen F. Ini saya edit sendiri. Nah, harusnya cuman ada yang ini aja gitu. Oke, teman-teman gimana? Udah nambah semua? Sesuai? Sudah ya? Nah, sekarang kita akan latihan rubrik. Nanti tolong dicek lagi sebelum diimplementasikan di kelas. Nanti bisa di-delete ulangi kan ya? Bisa. Tapi Bapak nggak bisa nge-delete ini dari kelas standar, cuma bisa menghapus dari mata kuliah kita. Iya. Nah, nambahkan lagi yang sesuai. Dan tadi ya pesan saya, jangan create outcomes yang baru karena hanya bisa diukur sama teman-teman. Kalaupun mau create outcomes yang baru, teman-teman ngomong sama HOD-nya bahwa ada outcome tambahan yang saya ukur secara khusus di mata kuliah ini, gitu. Karena saya mungkin mau tahu tentang apa outcomes apa gitu, ya. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita ke rubrik. Nah, tadi kan outcomes udah ada ya. Sekarang kita coba latihan membuat rubrik. Oke, sebentar saya akan cek dulu assignment saya. Nah, seperti teman-teman lihat, ini assignmentnya sampel dari kampus 1 saya. Nah, jadi di setiap assignment sekarang harus ada rubriknya. Kenapa harus ada rubriknya? Supaya lebih accountable pengukurannya. Nah, seperti teman-teman lihat, tadi outcomes-nya kan itu literally benar-benar PLO di prodi. Tapi kan kadang-kadang butuh tahu SLO-nya sejauh mana gitu capaiannya. Nah, itu akan terintegrasi bukan di outcomes tapi di rubrik. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, ini misalnya adalah tugas tentang application of derivatives di mata kuliah calculus 1. Dan nggak usah dipahamin ya konsepnya apa, nggak penting. Tapi yang penting adalah ini mengukur sub SLO 31 sama 32 ya. Di sini tentunya teman-teman punya sub SLO sendiri ya. Sub SLO-nya itu akan saya ukur melalui rubrik. Nah, misalnya untuk 31 itu fokus tentang ini ya, tentang penguasaan konsep pada konsep increasing sama decreasing ya, kapan fungsi naik, kapan fungsi turun kayak gitu, dan bagaimana mahasiswa berhasil mengidentifikasi ekstrema. Jadi ini ada konsep-konsep terkaitnya. Ini ceritanya di tugas ini ada 4 soal. Soal 1 mengukur 31 ya, soal 2 tentang sub SLO 31 dan juga tapi topik yang berbeda, ini concavity, ini 32, yang ini dan ini 32. Jadi kita cukup bikin rubrik. Ini saya bikin di sini dulu supaya nggak bingung. Karena kalau langsung praktek bikin rubrik kan suka bingung. Jadi sebaiknya best practice-nya bikin dulu yang manual gitu ya. Ini kan manualnya. Nah, seperti yang kita tahu, outcomes itu kan dari rentang 0, 1, 2, 3, 4. 0 itu no evidence gitu ya. 1 itu tadi below mastery, near mastery, mid mastery sampai exit mastery. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 nya buat ngukur PLO-nya gitu ya. Sementara kalau untuk di rubrik, teman-teman cek dulu kebutuhannya apa. Misalnya kalau di sini total poinnya 100 dan asumsinya 4 soal ini tingkat kesulitannya ya, kompleksitinya setara gitu. Jadi saya akan bagi rata 100 bagi 4 gitu ya, 25 poin untuk masing-masing pertanyaan. Jadi ini boleh, bukan berarti harus 0, 1, 2, 3, 4 juga gitu. Karena nanti teman-teman harus nge-translate lagi kan, jadi angka 100 kan repot. Jadi mendingan langsung aja di setting 100 maksimal skornya. Nah, kemudian ini sampai sini udah oke belum? Saya naik 0, 10, 15, 20, 25. Ada cara lain nggak? Ada.
ada. Teman-teman bisa pakai yang ada di RPS. Di RPS itu rentangnya kan kalau A itu 90 sampai 100 ya. Terus B itu apa? Lupa saya. B itu 80 sampai 89, ya kan? Nah, berarti kita bisa bikin begini. Berarti untuk yang 25 points ini berapa rentangnya? 90% dari 25. 90 sampai 100%. Pakai kalkulator. Tapi saya nggak mau yang itu karena rempong, ya kan? Orang matematika tapi malas rempong gitu ya. 90% dari 25 berarti dari 22,5, jadi bisa di interval dari 22,5 sampai 25. Itu semua keputusannya di tangan teman-teman, otoritasnya. Tapi saran saya make it easy gitu loh ya, hidup kita udah berat kalau saya bikin begini. Nah sekarang kita bikin rubrik ya. Kita bisa, kebetulan saya udah ada rubriknya, jadi tinggal diklik edit rubrik. Nah ini rubriknya seperti ini. Apa teman-teman mau bikin baru? Mau belajar bikin baru? Iya. Oke deh. Kamu ngerjain saya ya. Oke, udah saya buang dulu ya. Saya delete dulu rubriknya, ceritanya kalau waktu saya jadi sedih. Oke. Nah, saya akan ini create. ada kamar kan ya? Ada dong. Saya create rubrik, saya pakai bahasa Indonesia aja ya biar gampang ya. Oke, create rubrik, ulang lagi ya. Ulang. Plus kalau find rubrik, kalau teman-teman udah punya nih bank rubrik, tapi saya sendiri karena saya selalu dinamis ya gitu misalnya, karena mahasiswa bakal ngopi dong dia dari seniornya. Kemarin Bu Eci ngasih soal apa? Jadi saya nggak mau pakai soal yang persis sama kalau saya gitu kan. Saya akan modif dan kadang nih number of questionnya bisa beda gitu, automatically rubriknya beda gitu loh. Jadi kalau saya seringan bikin rubrik baru, create rubrik name-nya kasih nama. Apa namanya tadi? Rubrik for individual assignment 4 tadi ya. Assignment 4. Oke. Nah, sekarang teman-teman sebelum ngurusin ini klik dulu draft new criterion. Nah, dia udah otomatis kan 4, 3, 2, 1 kalau teman-teman lihat dan 0. Nah, jadi yang 0, 1, 2, 3, 4 tetap terdisplay, tapi poinnya bisa kita atur. Nah, supaya nggak bolak-balik kerja, mendingan setting dulu yang paling atasnya. Tadi kan kita udah bikin draftnya 25 ya skornya. Jadi karena kalau teman-teman ubah dari bawah, dia mentoknya seolah 4. Coba aja nih kalau saya setting 1, dia agak susah nanti. Tuh, dia akan nggak stabil gitu. Jadi mendingan nih diubah dari 25 yang paling gedenya. Jadi ubah dari atas. Terus apa tadi? 20 ya. Terus langsung 15, 10. Boleh sambil latihan bikin ya. Ini saya mau 0 aja pokoknya karena nggak ada ampun ya, no evidence ya 0 gitu ya. Gitu kan. Terus udah tinggal dibikin rating description-nya tadi, makanya udah bikin di manualnya bisa di copy di sini. Misalnya nih terus apa nih misalnya nih tadi nama ini rating name-nya kalau bisa diganti ya teman-teman semua, jadi tadi apa nih below mastery. Ini mastery ini ya below mastery dan ini gitu. Terus nanti tinggal tambahin rating description-nya. Ini harusnya tadi di copy ya, saya tapi gak hafal ya. Kita pakai ABC aja dulu ya, ABCD, tinggal copy aja harusnya. Makanya saran saya buka di 2 page, jadi supaya bisa copy gitu. Ya, kalau mau dibuat range kayak yang tadi udah dibilang 90 sampai 100% dan sekian, tinggal diklik enable range gitu. Ya, tapi mempermudah hidup nggak usah. Tapi silahkan teman-teman kalau mau ya, save criterion dulu. Kita kan cuma latihan ini ditulis misalnya ini criterion name-nya apa tadi, question 1 ya, question 1 tentang apa nih, misalnya tadi tentang concavity gitu ya. Terus ini untuk mengukur sub SLO 31 misalnya gitu ya, kasih tahu sub SLO 31 nya apa, save criterion. Udah, terus nanti untuk yang question 2-nya teman-teman bisa copy dulu dari sini supaya nggak capek kerjanya. Copy. Nah, ini buat question 2. Udah.
sampai SLO 31 dengan rentang yang sama. Oke, save criteria. Langsung kan? Mudah kan? Nah kalau beda gimana? Nggak apa-apa, tinggal diubah lagi. Ini question 3 misalnya tentang SDT, second derivative test. Saya bikin singkat ya, supaya, nah ini sampai SLO lain ya, 32. Nah ini kalau bisa tadi rating description-nya harus jelas gitu ya. Kalau misalnya mau diubah, misalnya yang di sini misalnya 15 atau berapa, silahkan diubah sendiri di sini skornya. Dan seterusnya. Nah misalnya kita cuma mau bikin 3 nomor gitu, nggak boleh ya cuma 75, jadi harus 4 ya. Nah ini question 4 misalnya tentang curve sketching. Nah itu ya. Kalau udah, terakhir tambahkan outcomes-nya. Nah teman-teman tinggal tambahkan create from outcome. Oke. Pilih outcomes yang ada di sini yang patut ditambahkan. Nah karena kebetulan ini PLO kuantitatif, saya klik ini, itu misalnya klik yang ini. Nah hati-hati ketika klik jangan langsung import. Nah yang tulisan use this criterion for scoring di uncheck list. Kalau nggak di uncheck list, angka 0 sampai 4 ini masuk ke dalam total score. Nah again ini 0, 1, 2, 3, 4 nya untuk kurikulum kan, untuk tadi nanti ngukur sejauh mana ketercapaian PLO. Iya itu memang, itu tuh bisa keluar kok skornya, tapi nggak akan mempengaruhi nilai 0 sampai 100 tadi. Karena 0 sampai 100 nya tadi persis untuk rubriknya aja. Jadi di uncheck list, klik import. Jadi nanti ketika ngasih penilaian, nanti klik create rubrik, jangan lupa, nanti kalau nggak muncul. Nah preview rubrik jangan lupa di preview dulu. Jadi seperti ini nanti enak deh, tinggal di klik, tinggal kasih tambahan catatan. Jadi nilainya enak gitu. Kalau kita lihat, oh dia ngerjain soal 1 cuman bisa 50% ya, tinggal diklik ini. Nah nanti harusnya dengan pendekatan seperti ini, kalau nilai dia 100 ya kita bisa klik terakhir exit mastery gitu loh. Jadi final score di sini akan mencerminkan PLO di bawah. Jadi sekarang tuh semua udah align gitu dengan pendekatan ini. Berarti PLO-nya nanti kita kayak manual aja ya ngasih, biar nilainya terbuat gampangnya gitu. Tinggal diklik aja Pak. Oh gitu. Semua tinggal klik nanti. Saya misalnya question 1 inilah, question ini 100% excellent ya. Jadi dia di sini kan nih skornya berapa nih? Skornya dia totalnya misalnya harusnya berapa tadi? Ini kasih pakai student fee tadi saya lupa. Misalnya tadi berapa? 20, 40, 40 tambah 50 kan 90 ya. Berarti kan A ya, berarti bisa klik. Jadi lebih jelas justifikasinya gitu loh. Karena kan exit mastery kan artinya ya dia A dong. Ketika A itu kan 90 ke 100. Jadi lebih gampang kan. Kalau kemarin tuh kayak ragu-ragu gitu, mau mastery atau ini ya gitu ya. Kita tinggal balik lagi. Karena kan kita udah ada aturan mainnya tuh di RPS. Yang 0, 1, 2, 3, 4, yang A, B, C, D, F itu. Ikutin itu aja. Dengan benar pasti nanti gampang gitu ngukurnya lagi. Jadi kalau kita mau klaim ya ini udah ada buktinya ketika PLO ini di mata kuliah di assignment ini kan align dengan sub SLO 31 dan 32. 31 diukur dari pertanyaan 1 sama 2. Nah, ini skornya segini. Kan jelasinnya enak jadinya, gitu kan? Kalau kemarin-kemarin kita nggak pernah kejadian seperti ini, teman-teman ya kan? Berarti setiap assignment buat rubrik ya? Iya, sekarang begitu. Masuk list. Yes. Kuis pun bisa di-embed dengan rubrik teman-teman. Ya, misalnya kuisnya nilainya 100 gitu kan, langsung menilai sendiri. Rubriknya 1 aja Bu. Misalnya kuisnya itu ukur apa? SLO 1 misalnya. Kasih rentang 0 sampai 4. Nah, dari nilai 100 itu jadi dia masuk kemana gitu Bu. Baru langsung PLO. Atau Ibu mau langsung PLO juga nggak apa-apa. Berarti kalau setiap soal kalau kuis kan Enggak, langsung aja kan dia otomatis tuh final score. Udah. Nah terus Bapak kan yang punya justifikasi sendiri. Kuis itu ngukur berapa sampai SLO, misalnya cuma fokus 1 dan align ke PLO apa, ya udah langsung ke PLO-nya juga boleh. Gitu loh. Nanti nilai akhirnya gimana Bu, konversi? Nah, nilai akhirnya itu Bapak tinggal lihat di grades. Nah, di grades ada 2 jenis gradebook. Ini gradebook yang
skor berapa 100%, ujungnya tuh nanti 100% gitu kan ya. Nanti ada nilai A, B, C, F-nya ada di sini. Ini udah disetting sama SU. Nah, yang kedua adalah yang buat kurikulum adalah tinggal klik sini. Learning Mastery Gradebook ini akan menampilkan capaian kompetensi gitu Pak. Ini yang kita perluin datanya di level institusi. Artinya kalau yang seperti yang biasa kan kita pakai gradebook yang standar yang tadi Bu ya. Artinya itu nggak nolin ke yang gradebook yang ini ya, mastery ini ya. Sekarang jadi ngeling, merepresentasikan karena apa? Karena kita mengukur semua PLO yang desain di mata kuliah ini dan semua assignment itu ngeling ke PLO, bukan asal aja. Terus kadang-kadang Bu ya di akhir perkuliahan kan ya, di mahasiswanya kan ngelobi tuh. Gimana nih? Rubah itu gimana itu kalau sistem PLO nih? Ya diedit Pak. Nanti jadi aneh kalau nggak diedit. Tapi kan tentunya perubahan itu kan tadi Bapak sebagai ahlinya sudah menjustifikasi memang dia layak mendapatkan perubahan tersebut gitu kan. Memang betul, misalnya ada anak yang harusnya dapatnya D gitu kan. Tapi kita lihat dulu nih sebelum kita ngasih kesempatan. Oh, dari presensinya bagus, tugas selalu ngumpulin. Tapi memang ada kelemahan secara kognitif. Ada kan ya kayak gitu ya kayaknya. Terus atau mungkin emang rajin kayak maju ke depan, aktif kerjain tugas, tapi pas tes dia stressful ya, tadi ada kelemahan juga. Ya dibantulah ya kan, dibantu, tapi nggak mungkin dong nilai D jadi A. Itu yang nggak bisa yang nggak diterima gitu, karena ditemukan kasus seperti itu. Kok ada mahasiswa yang kemarin nilainya F minggu keberapa gitu, tiba-tiba pas di minggu terakhir berubah jadi A. Itu kan nggak masuk akal. Setinggi-tinggi kita tahu lah anak ini harusnya ada di mana kemampuannya. Misalnya ternyata emang hasilnya D, tapi dengan usaha dia terus udah gitu Bapak dia minta dikasih tugas tambahan yang maksimal paling bisa naik C gitu. C ya bisa ke B. B lihat lagi bisa nggak ke A. Jangan sampai itu nggak merealisasikan kemampuan dia sih. Kalau menurut saya kita yang bisa menilai gitu. Ada juga anak-anak yang udah dibantu dapat B, terus B-nya jadi naik sampai mendekati A, minta lagi ke A. Nah itu saya nggak akan. Saya giniin balikin lagi. Nih nilai kuis kamu, nilai UTS kamu, UAS kamu. Menurut kamu kalau ini pantas nggak dapet A. Terus sekarang kamu dapat B, ini udah jauh loh dibantunya gitu. Dia diam begitu. Gak bisa gitu. Di sini Bu, klik sini. Sebenarnya yang mahasiswa akan lihat yang ini ya, yang traditional gradebook. Sebenarnya dia akan fokusnya pada ini, dia nggak akan peduli dengan learning mastery gradebook tadi. Tapi iya, cuman untuk OBI kita nggak bisa cuma ngasih nilai A, B, F-nya. Kita harus tahu kan ujungnya outcomes-nya udah tercapai belum. Nah itu tadi gradebook yang normal aja Bu. Ini gradebook yang nah nanti Kaprodi di akhir semester akan juga nanya. Kalau yang nilai akhir tadi kan ada datanya di ER ya teman-teman, ada datanya di KHS. Nah sementara ini hanya teman-teman yang tahu. Jadi teman-teman akan melaporkan pada mata kuliah ini saya di assign berapa PLO, PLO ini ketercapaiannya berapa. Nanti ada pie chart-nya di sini. Tapi kan nggak ada mahasiswanya, jadi nggak kelihatan. Ini ada pie chart-nya seperti ini teman-teman. Sekarang boleh latihan dulu bikin rubrik untuk satu tugas teman-teman, nanti saya cek ya. Oke. Nah, kalau bingung gimana cara bikin rubrik, banyak resources-nya. Sebenarnya saya tadinya mau ngajarin tentang AI untuk guru sama dosen. Jadi ini bukan ChatGPT, bukan Gemini, bukan Copilot. Ini khusus untuk guru. Nanti deh ya, tanggal 29. Nah, tapi sekarang teman-teman bisa pakai resources yang sudah ada, atau kalau benar-benar puyeng banget ya bisa ngobrol sama AI untuk membantu bikin itu gitu ya. Tapi tadi alignment-nya dengan SLO-nya gitu ya. Jadi bukan sembarang, karena yang ada di luar sana pasti kebanyakan kayak participation ya, langsung aspek-aspek participation kan. Tapi kita mau satu kriteria untuk sub SLO ini supaya nggak terlalu banyak gitu rubriknya. Ya. Silakan teman-teman sambil makan kuenya ya. Oke. Ada gini ada.
kalau menurutku sih bikin rubriknya bisa di assignmentnya gitu. Ibu ada assignment apa mungkin bisa buka mata kuliah ibu. Oh ini udah ya. Nih misalnya assignment 1 coba lihat chapter 1 tuh nih ya. Oh ini baru ya. Oh, ini yang lama ya. Yang lama. Oh ibu copy dulu berarti itu. Tapi saya belum. Oh udah ya. Lihatnya tuh tadi udah. Ini coba. Tapi total poinnya kan 94. Memang 94, bukan 100. Nah ini benar tadi, nanti ngikutin ya ini dia klasifikasinya. No submission, below mastery, terus near mastery, mastery sama terakhir exit mastery, ya kan? Untuk scoringnya ini harusnya PLO-nya udah ada yang baru, bukan yang signature assignment. Saya udah milih yang Gimana Mas Tiko? Ada pertanyaan? Ini RPS yang lamanya ya? RPS yang namanya. Kalau di MI belum dibeli perbaiki RPS lamanya? Belum semua. Belum semua ya? Itu proses. Kapan deadline-nya? Minggu ini kira. Minggu ini ya. Ibu, salam kenal. Ibu siapa namanya? Ibu Raski ngajar di? Oh, temperature berarti mah kontennya udah ada ya? Oh, dari UA ya? Ini dari mata kuliah siapa ya sebelumnya? Kalau menurutku sih harusnya role call attendance itu nggak masuk ke dalam komuk ya klasifikasinya. Jadi ibu punya kesempatan kok untuk merubah itu gitu loh. Ya, sebaiknya segitu. Coba aku lihat dulu deh, yang homework tuh kayak gimana sih? Coba lihat satu contoh lagi. Dia langsung ngeling ke itu ya. Nah ini sebenarnya sih best practice-nya nggak gini sih. Homework 1 kan harus jelas. Homework 1 ini misalnya ngeling ke Arizona, setidaknya ada informasi kan. Homework 1 tuh relate sama apa, tinggal copy kan sama itu. Jadi kita kan tahu kan alasannya kenapa sih kok masih 80. Jadi itu total score-nya berapa tuh? Nah itu juga rata-rata ini nilai ibu atau dari pihak UN-nya? Dia ngasih rubriknya nggak? Jadi belum ada gambaran ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu ya, sekarang intinya belajar dulu aja untuk nafasnya, setidaknya tahu kan logikanya kalau di ICU gimana gitu kan. Jadi tadi sesederhana sebenarnya tadi karena kan di ICU tuh kita start dari sini akademiknya kita mau implement OBI ini gitu kan. Kalau OBI itu kan kita ngukur setiap SLO gitu kan. Dan ujungnya nanti kelihatan PLO yang biasa mata kuliahnya sejauh mana tercapainya gitu. Makanya tadi pendekatan rubriknya jadi begitu gitu untuk mengukur setiap sub SLO yang terkait dengan mata kuliah gitu. Nah untuk PLO yang tadi saya sampaikan itu sudah ada kalau di kanvasnya karena per hari Minggu sih kemarin baru diupdate memang.
udah ada ya. Dan ini udah sesuai kan sama RPS-nya ya? Jadi 2. Iya, berarti udah benar gitu. Ini sekarang kita udah nggak ada signature assignment lagi ya teman-teman ya. Kalau signature assignment kan hanya tugas yang di-assign untuk menilai core PLO. Karena memang dalam mata kuliah itu kan bisa jadi kalau kita punya beberapa PLO ada yang core-nya gitu ya. Tapi jadinya PLO lainnya nggak keukur gitu loh. Nah ini sekarang enggak. Sekarang kita misalnya punya 2 PLO, ya berarti 2 PLO ini akan terukur gitu loh. Dan akan melihatnya nanti bisa di level diskusi ketahuan semua capaiannya seberapa jauh. Ini udah nggak ada. Ya sebenarnya sih balik lagi ya itu nanti ibu bisa konsul ya sama kaprodinya. Saya nggak bisa bilang ini harus di-input atau enggak. Ya mungkin bisa refer ke sini bu. Ibu kan kita udah ada template yang baru sekarang. Ibu ikut juga. Iya betul. Gimana nggak bapak aman ya? Ini dari sini mana tadi create from home. Oh, create from home terus PLO. Iya. Ada yang mau dari sendiri. Create from outcome. Terus, nah ini berarti Bob belum nambahin tuh, ini masih signature assignment. Berarti harus di kanvas yang terkait kalau harusnya ditambahin. Tadi kan udah latihan bukan? Tadi di mata kuliah lain. Oke, ini data, ini aja langsung find. Account standar. Nah, Sampurna University, terus ke Gravity, CS yang mana 2021 2022. Nah, berarti iya langsungnya. Sebenarnya klik sini juga enak sih subgroupnya. Jadi dia cuma ngeluarin yang 2024 doang. Andre nih harusnya jadi tutor kan, sayang dulu, Andre. Iya, Andre. Kamu mau tes dan jelasin kak sebenarnya datanya masih ya latihan dulu aja, nanti kalau ada yang mau ditanyakan info ya. Gimana Pak? Aman? Bisa Nanti ya? kalau misalkan jadi untuk satu mahasiswa itu misalkan dari nilai satu mahasiswa pakai dari mana? Nilainya? Dari semuanya. Oh di speed grader. Oh di sini nanti Nanti muncul. Nah, view as student misalnya. Kan ini kan baru tugasnya ya, belum ada ya. Live student view. Pokoknya ini nanti nih. Aku tunjukin aja ya. Kalau misalnya ada student yang nggak submit terus dia, nih aku prakteknya gini supaya kita accountable ya di belakang. Nih, jadi misalnya ini di mata kuliah jadul ya, yang lama. Misalnya aku punya mata kuliah differential equation gitu. Ini kok blueprint, maaf salah. Nih aku misalnya saya ngajar mau publish mana publish. Kayaknya udah ke ini ya. Oke. Ke all courses. Kadang suka ada yang nanya, kok mata kuliah saya yang kemarin gak ada? Kliknya ke courses, lalu klik all courses, ya nanti muncul semua. Ini misalnya aku ke yang kemarin deh, yang ini ya. Nah, saya misalnya cek assignment. Misalnya contohnya ini assignment 1. Nah nanti teman-teman nih ceritanya udah ngumpulin ya. Ini kan speed
gradernya tinggal diklik sama teman-teman. Enaknya kalau ada rubrik, teman-teman tuh nggak usah detail banget sebenarnya, karena si rubrik itu sebenarnya kan sudah jelas ya ngasih kriteria penilaian per aspeknya gitu. Nanti tinggal di tab-tab aja di sini. Ini misalnya si Victoria. Teman-teman tinggal klik aja, diklik ini yang hijau-hijau itu yang udah saya klik. Mathematical understanding ini misalnya completion. Ini kebetulan zaman dulu ya, masih belum terkait sampai SLO. Nah, terus nanti kita mau ngasih feedback bisa di sini, teman-teman bisa tulis-tulis. Please resubmit your assignment because ya apa bla bla bla, jelasin di sini. Nanti dia bisa masukin di sini, teman-teman, atau bisa klik juga di assign assignment. Jadi semua komunikasinya di sini kalau bisa. Jadi ada historinya. Bahkan teman-teman bisa tulis-tulis di sini, bisa nulis apa di sini gitu ya, sini bisa. Dia akan baca kok. Tapi kalau saya nggak mau ngotak-ngatik di sini gitu, kasihan gitu, jadi mendingan sini aja udah gitu. Toh kita udah ngasih detail. Kalau yang nanti tuh detail question 1 gimana, question 2 apa, please refer to the solution manual, please redo it. Nanti dia submitnya di sini Bapak Ibu. Jadi kita punya track historinya. Nah terus nanti kalau diubah nilainya, thank you for your submission gitu kan, based on the latest submission ya, you will get extra credits gitu atau extra points ya, from misalnya from 50 to misalnya 75. Ya udah tinggal ditulis gitu, terus masukin sini 75, ubah gitu. Itu yang pelo-pelo muncul sini berarti kan ya? Ya muncul nanti di bawah. Ini kebetulan kan dia dia di zaman dulu kan kita nggak punya PLO, punya signature assignment. Ini karena assignment biasa nggak masuk ke pengukuran signature assignment. Nanti tinggal diubah. Nanti ini masih bisa diubah teman-teman, kecuali udah close, udah conclude course-nya. Selama semester masih jalan masih bisa berubah. Enaknya begitu. Terus ubah juga, misalnya tadi kan learning mastery-nya change from near mastery become mastery misalnya. Jadi semua kejadiannya ditulis di sini. Bisa kok. Jadi ada oh dia berubah karena dia resubmit lagi, dan data resubmitnya tuh bisa di-download di sini. Gitu ya. Oke. Apalagi ya, Canvas Studio udah, rubrik udah, outcomes udah. Apalagi yang belum? Kayaknya sih sebenarnya yang utama-utama itu ya, karena kan kalau zaman dulu bikin begininya aja orang-orang udah bingung gitu kan. Kalau sekarang udah dibuatin sama Signal, teman-teman tinggal ngeditin doang, ya kan? Ya kan? Udah nggak berat kan, Niko? Ya kan? Kalau dulu tuh kita nol, kosong dosen-dosen nih. Saya mah ada ceritanya karena saya disini udah lama banget kan. Jadi kita dulu tuh bener-bener kosong banget dulu nih mata kuliah zaman dulu saya apa ya? Kita pakai ini 2021 kalau nggak salah 2020 apa ya, pokoknya pas COVID nih, linear programming masih ada 2019, masih jelek banget tuh begini doang nih, ngasih link 1, link 2, link ya dari scratch ya, cuma link doang tuh. Lebih jelek banget lah pokoknya dulu, cuma gitu doang. Makanya kita nggak ngerti cara bikin rubrik juga nggak pakai. Home-nya begini aja, nggak ada homepage. Ya, jadi semester lalu saya gitu juga. Saya ngopi punya Prof Edi sama Prof Media tuh. Iya, kita tuh nggak pernah dapat pelatihan. Jadi saya bisa begini juga belajar sendiri Bapak Ibu. Dan ya akhirnya karena saya lihat ini kita perlu, ya udah dilakukan seperti ini ya supaya lebih baik lah, lebih seragam. Nah kemudian kalau bentar ya, mulai berubah itu di 2024 kalau nggak salah, 2024 tuh mulai seragam. Nah, itu yang template pertama kali ya, yang ini kan. Ini udah mulai saya belajar bikin button. Ini button nih bikin di Canva. Terus dari itu button ini mungkin teman-teman beda buttonnya. Itu buttonnya emang yang buat
issue. Nah, saya mau beda aja, jadi saya bikin banner sendiri. Terus ini bisa nge-link gitu. Sebenarnya sih emang harus kreatif aja. Ini udah agak bagusan kan? Ini kemarin. Kalau yang sekarang sih jauh lebih bagus menurut aku. Sudah ada about the course-nya, about the lecturer. Nih udah dibuatin nih template-nya sama Setia. General Q&A. Ini yang template 1.0 ini. Lemot ya Andre ya, internetnya ya. Nah kita nggak harus sampai jam 12 sama temen, kayaknya jam 11 bisa selesai ya. Nah ini zaman dulu nih yang about the lecture-nya. Kalau sekarang kan udah ada desain yang biru-birunya itu. Jadi tolong jangan di otak-atik ya, karena itu pakai HTML tuh benerinnya juga. Kalau ini bener-bener emang basic. Tuh tabelnya juga masih biasa banget ya kan. Nggak kayak yang desain kemarin. Tapi udah lebih baik lah dibanding zaman dulu banget 2019 pertama kali pakai Canvas itu kita nggak ada lah seperti ini. Jadi jangan ngasih cuma link gitu ya, harus ada informasi. Link ini apaan sih gitu, harus ada informasinya. Terus gini, best practice juga nih, announcement mungkin jarang yang pakai ya. Sebaiknya announcementnya juga harus aktif ya untuk membangun kolaborasi. Jadi kayak misalnya teman-teman mau ubah jadwal atau ubah ruangan atau merimain mahasiswa itu kalau bisa lewat sini gitu. Ini kayak gini nih, project limits application. Ya jadi ini sih masih zaman dulu banget ya, jadi kurang bagus nih. Jadi intinya announcement juga harus dibangun, discussion juga semua nih. Silabus, oh ya aku lupa ngasih tahu. Silabus kita juga di sini kita punya dua versi ya, versi yang kemarin, yang ini yang jadul nih. Kalau yang sekarang teman-teman bisa cek tuh di kanvas yang tadi dijadikan picture, berikut juga yang di template yang sudah di-share itu sama ya. Jadi kalau teman-teman lihat silabusnya, kalau untuk yang di kanvas tuh nggak complicated. Jadi penugasannya itu sesuai dengan grupnya. Misalnya kalau homework ya segrup sama homework, project sama project gitu. Nih tinggal diklik silabusnya seperti ini. Nah sederhana kan? Tuh. Kalau teman-teman nggak mau kasih yang formatif juga nggak apa-apa, langsung aja ke tas tugasnya apa, homework gitu, mid exam gitu. Kalau yang di PLO, SLO itu kirinya itu yang untuk prodi. Nah nanti mungkin besok di CS saya mau ngajarin nih gimana. Saya nggak tahu sih menurut CS belum ubah yang ini ke situ. Belum ya. Ini nggak susah kok, sebenarnya gampang. Butuh tuntunan. Nanti kita pakai whiteboard ya, harus ngitung-ngitung itu, belajar ngitung memang. Gak susah. Kemarin Ellen pas saya ajarin, oh gitu caranya. Jadi backward design gitu loh. Dan balik lagi itu nggak langsung jadi ya, kan kayaknya nggak segitu deh, gue pengennya project 15% ujungnya gitu kan, harus ada asumsi-asumsi gitu. Saya pengennya mid examnya tuh totalnya 20% karena dia mengcover semua. Jadi logika kayak oh mid exam itu kan mencakup sub SLO yang ada di sini semua gitu, tuh harus tahu tuh nanti di breakdown. Dari ujung berarti. Iya gitu. Emang nggak bisa langsung jadi ya ketika di RPS langsung jadi 15%, 18% dari mana asalnya, itu ada alasannya sebenarnya. Gitu. Ya ini yang versi, dan ini teman-teman punya akses, jadi tinggal diedit aja, nanti PLO di copy, SLO di copy, terus di list gitu ya, sama ini dan diisi ini gitu. Nah kalau mahasiswa pengen print, bisa kan print page ini kan gitu, jadi nggak usah kasih PDF dan lain-lain itu. Jadi yang rumit hanya untuk kita dan prodi. Saya pakai yang silabusnya masih yang lama. Emang ya? Ibu kan punya akses kan misalnya kan? Belum ya? Oke. Masih lama ya Bu? Dari baru ke course kita gimana?
silabus itu. Sebentar ya, sebentar. Tinggal di copy aja. Ini kan sampel silabus. Kalau nggak salah itu aku. Bapak sama Ibu belum copy ini ya? Sebentar. Oh ini kayaknya ya. Sebentar, aku saking udah lupa yang mana ya. Nih, kayaknya ini dua ini. Coba aku cek. Bukan ya. Ini ya, ini kan Bapak Ibu bisa cek page-nya. Ini page-nya nih, coba dicek di page masing-masing. Misalnya pilih mata kuliahnya apa aja bebas, yang udah diedit tadi, yang udah ditambahkan modul yang baru. Di klik pages-nya, klik pages kayak gini. Terus biasanya munculnya tuh cuma satu page. Iya, nggak apa-apa, tenang, sabar. Klik yang samping kiri kalau nggak salah ada view all pages. Pokoknya kiri atas. Nah kalau udah muncul begini, list semua pages yang ada di modul Bapak Ibu coba akses, ada nggak yang SU syllabus or RPS template? Ini diklik kanan dulu, dicek dulu, sama yang sampel syllabus nih yang kayak gini. Ya. Nah dibuka dulu, pastikan yang mana yang benar. Kayaknya sih yang SU syllabus or RPS template yang benar. Bukan yang sampel syllabus ya. Loh kok? Saya langsung. Nah kalau misalnya ini yang benar yang tadi ya, cara mudahnya dia nggak bisa, setahu saya dia nggak bisa langsung jadi silabus. Jadi Bapak Ibu, karena cuma bisa jadi use as one page, jadi bisanya cuman gini, di copy. Berarti kan udah ya. Bentar ya, ini masih nge-loading. Bentar kenapa lama? Ini median ya, Om Andre. Bisa tolong dikasih laporan nggak ke IT? Aku udah minta di Google. Ini nggak nge-load isinya. Udah lama. Ya, Bapak klik pages kayak tadi, terus di scroll down kalau nggak salah ada sampel SU syllabus RPS template nih kayak gini nih, kan diklik ya. Saya nggak ada. Nggak ada ya? Tadi nggak ada template. Masa sih nggak ada? Nggak ada ya? Semua nggak punya? Ada kan? Kalau saya mau di sini. Itu harusnya ada. Aku copy itu ya. Siapa yang belum punya? Ibu, aku tadi mata kuliah Bu. Ini nggak bisa di-copy. Audit. Audit satu. Nih ya? Sampel syllabus. Udah ya? Oh, bukan yang sampel syllabus, yang SU, RPS atau syllabus template gitu deh. Udah nih ya, kan kalau udah kayak gini. Aku kasih cara mudahnya ya. Nih cara mudahnya. Klik edit. Ini kan ada desain begininya ya, rempong enggak? Copy satu-satu bisa sih, tapi males kan. Jadi klik aja nih yang ini HTML-nya. Klik HTML-nya. Ada. Kenapa sih kayak gini ya? Nah, udah ketemu HTML gini jangan diapa-apain ya. Langsung aja Ctrl A atau Command A. Kalau Command A, klik copy. Oke. Habis itu pindah pages, klik silabusnya Bapak Ibu. Seperti ini. Edit. Edit nih, klik edit seperti ini. Terus sama klik HTML-nya. Ctrl A atau Command E, delete semua. Command V atau Ctrl V, update silabus. Dia akan berubah teman-teman. Ya kan, dengan sangat cepat. Nah nanti nih kayak misalnya, oh ini kok posisinya kurang rapi, tinggal diedit dikit aja lah gitu ya, ditengahin dikit atau bagaimana gitu. Bisa ya? Tuh kan rapi kan?
cocoknya sih begitu sih kalau menurut saya. Ini harusnya para ahli IT nih yang ngajarin gue di sini. Kebalik. Saya jujur ya grogi nih hari ini karena banyak ahli CS dan IS gitu kan. Kan nggak ada apa-apanya yang punya. Jadi ya begitu caranya. Ibu berhasil nggak? Ini sih masih lama ya, tapi apa mungkin karena 100 tahun ini? Enggak, jadi tadi caranya gini. Ibu tadi udah kopi nggak di tempat ibu? Nah, yang kayak gini Bu. Jadi ini tuh sebenarnya dapatnya dari Pages Bu. Iya, iya. Kan tadi kan Ibu udah kopi kan? Terus udah dapat? Belum page-nya? Oh, page-nya sih udah. Mana Pages-nya udah? Mana Pages-nya? Nah Pages. Page-nya udah. Baru Oh, view all pages. Nah, view all pages ya, view all pages ingat. Terus ini, nah ini kan ada nih ibu klik. Tapi ibu udah mau ubah total belum? Ini nanti berubah semua loh. Kosongan begini mau? Apa pak? Nanti udah sekalian. Oh, sama klik edit. Klik edit. Terus ibu klik HTML-nya. Sini ya. Nah, terus jangan diapa-apain, klik aja di sini kursor. Oke, Ctrl A, Ctrl copy. Sekarang ibu balik lagi ke silabus. Scroll down, edit ini di bawah dia langsung batu atas edit. Klik ininya, Yang lamanya ini. ya, itu namanya HTML. Ini bener nih nggak apa dihapus. Nanti Oh, nggak tapi Ctrl A, ya. Ctrl A, Ctrl A, buang, Ctrl C. Kopi ke Ya, ya. baru ya. Kopi. Gimana, Andre? Udah? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kuis udah pada bisa kan bikin kuis? Udah. Oh iya, aku mau ngasih tau lagi, kita kemarin saya coba mengintegrasikan apps, tapi nggak sih, nggak pakai kayaknya ya teman-teman ya, CK12 sih. Jadi teman-teman nanti kalau mau ngasih assignment, ya coba dicek ya, ada aplikasi gratis yang bisa membantu kita generate soal. Contohnya nih. Soal. Iya dong. Waduh. Nih contohnya nih mata kuliah saya punya aplikasi banyak sih, ada bahkan buku gratis. OpenStack, ada yang pernah pakai OpenStack? OpenStack. Sebenarnya OpenStack ini bisa terintegrasi ya sama kita juga, tapi ternyata bayar. Oh deh gue. Tapi bukunya nggak bayar sih. Bukunya nggak bayar. Nah, kemarin saya berhasil mengintegrasikan OpenStack assignment pada Canvas dan juga CK12. Tapi bedanya CK12 gratis, kalau ini bayar. Maaf, ini saya kalau pakai Safari susah, jadi saya pakai ini dulu deh. Saya pakai Google Chrome ya. Safari itu apa sih cookiesnya selalu inilah bermasalah di situ, jadi udah di setting nggak bisa. Bentar ya, ini aku mau ngasih tahu. Silakan, apalagi yang jago-jago IT pasti udah lebih expert ya terkait apps tadi. Yang aku mau ngasih tahu ini supaya kita lebih interaktif ya. Oke. Ini aku login. Jadi sebagai contoh, misalnya aku mau ngasih tugas nih di College Algebra, aku create new assignment. Teman-teman udah tahu kan tadi kemarin yang pakai Turnitin LTI udah tahu ya? Ingat, jangan submission type-nya jangan online, tapi external tool. Jadi ini mirip seperti ini, kita menggunakan apps lain kan. Nah ini klik find. Kalau dia sudah diinstal di Canvas kita, maka dia akan available di sini. Tapi kalau belum, teman-teman cari tahu gimana dia butuh kayak consumer key dan lain-lain tuh. Nah ini contohnya CK12 itu ada di sini tuh. Kemarin aku baru integrasikan. Nah
Nah, otomatis sisi K12 ini akan bisa diakses sama mahasiswa kita, tapi dengan catatan kita udah punya account ya di si K12. Terus kita bisa kayak memilih kegiatan yang sesuai gitu. Yang misalnya kalau aku di college ya klik college misalnya, bukan college, math kalau terus pilih apalah misalnya klik kalkulus atau apa gitu ya. Algebra interaktif. Udah nih, jadi mahasiswa diberi tugas baca ini semua gitu loh. Terus ada sekalian exercise-nya di sini. Jadi enaknya begitu. Nah, yang lainnya juga adalah OpenStack udah masuk sini kemarin. Cuma sayangnya ternyata ini berbayar, studentnya yang berbayar, bukan kitanya. Ini juga udah nge-link ke OpenStack. Padahal bagus sih, tapi sayang sekali. Jadi dia ngitung per kepala. Tuh, nih tuh subtotal $15 student cost. Padahal ini kan enak ya, ada reading material sudah di sini semua. Gitu. Jadi ya mau nggak mau teman-teman nanti kita bisa nyuruh dia nih baca buku ini kayak gitu, review assignment gitu. Tapi ya nanti dicek lagi lah kira-kira aplikasi mana yang sesuai sama Bapak Ibu ya. Intinya itu possible untuk mengintegrasikan apps yang interaktif. Dan ada lagi sih kayak misalnya Peer Deck dan lain-lain ada di sini. Amplify itu buat, tapi kayaknya kalau computer science kayaknya ada di OpenStack sih setahu ya kan. Klik subject, FOB juga ada Bu, bisnis tuh Bu nih. Subject, terus computer science juga ada, humanities, mathematics, nursing, science, social sciences-nya ada semua. Saya nggak tahu kalau teknik, kayaknya nggak ada sih. Jadi kalau computer science ada nih Bu. Accounting and finance ada tuh Bu. Accounting volume 1, tuh finance, data science ada tuh Bu. Ini gratis Bu, Ibu bisa pakai PDF-nya, bisa view online kalau mau lebih interaktif. Emang dia kadang minta hadiah, nggak usah lah, go to your book gitu aja. Skip ya. Nih kan udah begini enak nih Bu. Ibu bisa ngelingin ini. Nah, cara ngelinginnya gimana? Misalnya nih, Ibu udah punya kopinya sini. Terus nanti di page-nya Ibu, misalnya kita punya pages. Klik pages. Oke, saya asal aja ya. Misalnya saya mau taruh di sampel silabus lah ini. Saya edit. Ibu bisa tambahkan page kali ya, link aja deh atau enggak ya, link ini bisa nge-link nggak ke sini, external link. Misalnya ini tadi buku apa Ibu OpenStack. Jadi bisa di-share ke sini, nanti mahasiswa bisa langsung akses Bu. Itu kalau dalam bentuk page. Ya, nanti mereka akan lihat, nanti mereka akan begini. Nah, kalau mau tampil di dalam Canvas gimana? Coba kita cek ya. Caranya adalah klik modules. Ketika Bapak Ibu mendevelop Canvasnya, misalnya ini di in-class activity ya kegiatannya. Ini bisa ditambahin di sini, klik plus. Terus tambahin bentuknya adalah eksternal. Saya nggak tahu URL atau tool, kita cek satu-satu ya. Ini URL-nya diklik ini misalnya, terus Ibu apa tadi namanya? OpenStack. Oke, nggak usah diklik load in a new tab, tinggal diginin aja, di unklik. Nah, kita lihat nih, dia akan muncul di bawah biasanya. Nah, ini kan ada nih. Nah, dia akan membuka di sini tuh. Jadi tadi
yang load in new tab-nya di unclick ya. Jadi kan enak nih accept all. Jadi kita bisa buka bukunya di sini, lihat menarik kan? Semua yang interaktif buku ini bisa diakses dari sini gitu. Konten, klik konten dari sini. Gitu, bisa kan? Itu caranya. Tapi tadi load in new tab-nya di unclick. Perlu didelay nggak? Diulang lagi? Enggak kan? Hah? Kalau opsi di kiri itu bebasnya ada di tabel kalau opsi Ini. ya. Oh ini udah disetting sama aku tuh. Yang rubrik outcome di off-in buat mahasiswa. Jadi yang ada mata ketutup ini mahasiswa nggak bisa lihat mahasiswa. Jadi nanti kalau di studency cuma lihat yang ini aja. Ada aturan harus kayak gini atau Intinya sih nggak ada aturan yang baku. Cuma intinya nggak usah terlalu banyak fitur di sini. Kalau mereka akan bingung juga dan nggak akan akses. Jadi kayak mau outcomes ngapain mereka lihat outcomes gitu kan, gitu loh. Rubrik kan udah terintegrasi di setiap assignment, jadi supaya mengurangi beban kognitifnya mereka gitu loh untuk ngebuka-buka itu, mereka fokus sama sesuatu yang kayak modul, oke pages, mungkin files, announcement, grades, ya iya, boleh kalau lihat kan, gitu sih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau ngerjain dulu kanvasnya? Saya rasa sih hal-hal yang esensial udah aku sampaikan ya tadi. Bikin kuis juga udah bisa kan ya? Udah bisa belum? Udah ya? Nah ini aja sih tadi, ini bukan di page ya, jadi supaya bisa kayak gini tadi dia bentuknya link, tapi jangan di load di tab baru. Nanti kalau di load nanti bentuknya dia terpisah kayak gini. Dia akan membuka page baru gitu, tab baru maksudnya. Oke. Atau nih tuh belum bisa dia bikin kuis sampai sekarang. Rubrik malah suka bingung. Semester lalu saya juga belum pakai kuis di sini. Sekarang juga. Kalau bingung pakai yang classic quiz aja Bu, lebih mudah sih classic quiz itu. Tapi bisa pakai yang Bisa, boleh nggak ada aturan itu kok. Nah buat yang pengguna baru ya, pakai classic quiz aja. yang kuis ini bisa pakai rubrik juga kan? Iya betul, bisa tambah rubrik. Nah rubriknya itu mungkin tadi saran aku lain ke SLO gitu. Yes, Jadi sekarang udah apa ya, jelas gitu loh cara mengukur OBI-nya. Rubriknya ya fokus pada mengukur sampai SLO yang terkait dengan tugasnya gitu. Nanti kalau itu ada kaitannya sama outcome tinggal tambah semua bisa nyambung kok. Discussion juga bisa. Enaknya gitu sih. Nah kalau mulai semester yang udah rapi kita bisa mulai ngukur gitu. Tahun-tahun kemarin ini di Neci kan ditanyain nggak bisa ngukurnya, nggak ada data yang merepresentasikan itu gitu loh. Jadi KAIREP sebenarnya kerjanya KAIREP, saya cuma ngebantuin aja. KAIREP nggak punya data itu karena nggak ada toolsnya gitu loh, instrumennya nggak punya kita. Sekarang kan udah bisa. Udah ini ya? Ada lagi kan ya? Oh itu ya yang survei ya? Oh iya. Nah mungkin sebelum kita tutup teman-teman, kita butuh teman-teman untuk mengisi refleksi ya, dan nanti akan dapat sertifikat langsung dari CPL. Di ini karena banyak modul, balik lagi ke modul yang awal ya, yang di share, yang juga modul ini Andre. Mana sih?
develop tanpa saya tuh dalam bingung yang mana ya. Itu kan kita klik modules. Nanti di modules itu di scroll down yang modul 2 ya, modul 2. Oh iya, saya lupa ngasih tahu di bagian bawah ini resources buat teman-teman, boleh dibaca ya kalau sempat waktunya. Jadi ini do not publish juga ya. Nah ini yang terakhir di Postgres activity, kami mau minta tolong teman-teman untuk mengisi reflection terhadap tutorial session hari ini. Jadi ini latihan nih di student ceritanya. Ya. Jadi di bagian post activity ini ada postingan ya terkait reflection. Teman-teman bisa scan barcode ini atau langsung klik ini ya. Tapi boleh juga sih bantuin refresh di sini. Jadi tinggal klik aja, nanti akan tampil saya udah respon tadi buat latihan. Diklik link yang tadi yang ada barcode ini. Bisa di laptop masing-masing atau pakai HP-nya ya. Tapi kalau mau scan ini juga bisa. Ini barcode-nya ada di modul 2, di post activity ada. Tinggal di isi ya. Nanti otomatis harusnya kekirim sertifikatnya.